Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, muatan bahasa Indonesia. Materi kali ini akan membahas yang pertama yaitu kalimat utama atau kalimat topik, yang kedua ide pokok atau gagasan utama, yang ketiga adalah kalimat penjelas. Yang pertama adalah kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf, yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Apakah kalian sudah tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah tulisan di awal yang posisinya menjorok ke dalam. Perhatikan contoh 1 berikut ini. Masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Padahal, sampah elektronik dapat mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan jika dibuang tidak pada tempatnya. Pada kalimat di atas, letak kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu kalimat yang bergaris bawah. Selanjutnya yaitu contoh kedua. Ada kalanya bulan dan bintang yang ada di langit malam dapat kita lihat dengan jelas dengan mata telanjang. Namun ada kalanya pula bulan dan bintang tidak sanggup kita lihat dengan mata telanjang kita, karena terhalang oleh awan hitam legam. Perumpamaan hal tersebut serupa dengan kehidupan kita yang serba tidak pasti, terkadang membahagiakan dan terkadang pula membuat hati sedih. Adapun cara atau sikap yang mesti kita punya dalam menghadapi ketidakpastian tersebut adalah dengan senantiasa bersabar dan tegar menjalani semua ketidakpastian hidup. Sematkan juga doa dan kepasrahan kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam menghadapi kepastian hidup. Dengan demikian, kita mesti sabar dan tegar, serta terus berharap dan berpasrah kepadanya dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang diibaratkan seperti panorama bintang dan bulan di malam hari yang kadang terlihat, kadang tidak. Yang kedua yaitu ide pokok atau gagasan. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti suatu paragraf atau ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Yang keempat, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokok adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita tinggal mencari kalimat utama kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utama adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok adalah kedondong memiliki berbagai manfaat.
Yang C adalah membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membalikannya. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utama adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya yang pertama, manfaat buah kedondong. Yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Yang ketiga, khasiat buah kedondong. Yang D, menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Contoh, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama adalah hewan ini adalah sapi. Ide pokoknya ciri-ciri sapi karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kalimat penjelas baru berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat lain dalam paragraf dan biasanya sering memerlukan bantuan kata penghubung. Kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.